Oke, di video kali ini kita akan coba untuk mengaktifkan Apple ID di macOS Koya yang terinstal di Proxmox. Kalau kalian mengikuti video saya sebelumnya, kita sudah menginstal macOS Koya di Proxmox ini dengan menggunakan sebuah script. Cara ini sangat mudah dan simple. Jadi kalau kalian ingin mencoba menginstal macOS di PC kalian, saya sarankan untuk mencoba menggunakan Proxmox ini. Kemudian tentunya setelah menginstal macOS di PC kita perlu mengaktifkan Apple ID. Nah, di macOS Sequoia ini agak sedikit berbeda karena ternyata Apple mengubah beberapa setting sehingga pengguna Hackintosh yang menginstal macOS di virtual machine seperti Proxmox ini, kita sudah tidak bisa lagi melakukan login dengan Apple ID. Namun untungnya, seseorang di forum Proxmox menemukan cara bagaimana agar kita bisa menggunakan Apple ID meskipun kita menginstal macOS ini di Proxmox. Jadi ini cukup menarik, namun caranya memang agak sedikit panjang dan saya akan coba tunjukkan semua proses aktivasi Apple ID di macOS Koya Proxmox. Oke, saya sudah menulis di blog saya tentang proses aktivasi Apple ID ini. Silahkan kalian kunjungi artikel tersebut karena di situ kita bisa mengcopy perintah-perintah atau komen dan juga setting yang akan kita gunakan dalam video kali ini. Oke, ketika kita mencoba sign in menggunakan Apple ID, ketika kita selesai menginstal macOS di Proxmox, kalian akan mendapati sebuah error, yaitu verification failed seperti ini. Kemudian selanjutnya kita perlu melakukan beberapa setting. Silahkan teman-teman download Gen SM BIOS ini. Jadi ini software untuk generate serial number untuk Hackintosh kita. Silahkan kalian download Gen SM BIOS ini dengan mendownload dari link yang saya sertakan di artikel saya. Kemudian buka terminal dan CD ke dalam folder Gen SM BIOS master. Kalian bisa menggunakan perintah CD, kemudian tulis di mana kalian menyimpan download Gen SM BIOS tersebut. Kemudian jalankan perintah sudo chmod +x gen smbios.command. Selanjutnya gunakan perintah berikut ini, titik kemudian garis miring gen smbios.command untuk membuka aplikasi Gen SM BIOS. Oke, ini adalah tampilan Gen SM BIOS. Ada beberapa step. Yang pertama, install atau update Mac serial. Silakan ketik 1, kemudian tekan enter. Maka Gen SM BIOS akan mendownload Mac serial yang terbaru. Setelah selesai, tekan enter untuk kembali ke menu sebelumnya. Dan kita lanjutkan ke langkah kedua. Ketik 2 dan tekan enter. Di sini kita perlu membuka config.plist kita. Kita perlu software Clover Configurator. Kalian juga bisa download dari website yang saya sertakan. Kemudian dari Clover Configurator masuk ke menu Mount EFI. Kemudian klik Mount Partition. Masukkan password kalian. Kemudian klik Open Partition. Selanjutnya masuk ke folder FI, OC, dan kalian drag config.plist ke dalam Gen SM BIOS. Kemudian tekan enter. Langkah ketiga, kita akan generate SM BIOS. Ketik 3 dan tekan enter.
Di sini kita menuliskan iMac Pro 1,1, kemudian tekan enter. Kita lanjut ke langkah keempat dan seterusnya sampai langkah ke-6. Oke, kalau sudah, kita perlu download sebuah software yaitu OC Auxiliary Tools. Silahkan buka link yang ada di blog tersebut, kemudian download yang versi DMG. Selanjutnya buka file DMG yang barusan kita download. Caranya klik kanan dan pilih open. Kalau kalian menemukan error seperti ini, silahkan masuk ke sistem setting. Kemudian pergi ke security dan privasi. Kemudian klik done. Dan sekarang klik open anyway. Masukkan password kalian. Tunggu sampai software ini terbuka. Kalau kalian menemukan error lagi, silahkan masuk lagi ke privacy security dan klik open anyway. Kemudian ini adalah software OChat yang tadi kita download. Kemudian pergi ke file open dan silahkan buka config.plist. Ya, ini ada beberapa kali error ya. Teman-teman harus balik lagi ke privacy and security dan klik allow anyway. Oke, sekarang kita sudah membuka config.plist. Sekarang pergi ke kernel. Kita perlu membuat dua buah item di patch, di bagian patch. Dari menu kernel, masuk ke bagian patch, kemudian klik tanda plus, kemudian masukkan informasi yang ada di website tersebut, seperti ini. Jadi di bagian identifier, kita kasih kernel, kemudian di bagian count 1, kemudian di bagian find, kita copy, kemudian kita paste di bagian find juga. Demikian seterusnya sampai semuanya selesai kita copy ke dalam config.plist kita. Kalau sudah, silahkan pergi ke file dan save setting kita. Selanjutnya restart Hackintosh kalian. Setelah restart, kita bisa mencoba lagi untuk melakukan login menggunakan Apple ID kita. Silakan masuk ke sistem setting dan masukkan Apple ID kalian.
Seperti yang kalian lihat, tidak ada lagi error seperti tadi, dan kita perlu memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke HP kita. Oke, demikian tadi proses aktivasi Apple ID di macOS Sequoia yang terinstall di Proxmox. Agak panjang, tapi akhirnya kita bisa menggunakan Apple ID. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum.